jadi dalam sistem periodik unsur ya, dalam sistem periodik unsur saya singkat dengan SPU. Oke, saya singkat dengan SPU. Ada dua lajur. Yang pertama, lajur yang letaknya vertikal dan lajur yang letaknya horizontal. Kalau dikatakan vertikal berarti lajur yang tegak gitu ya. Kemudian kalau dikatakan lajur yang horizontal berarti lajur yang mendatar. Oke. Jadi dalam SPU atau sistem periodik unsur, lajur yang vertikal ini nanti disebut sebagai unsur-unsur yang berada dalam satu golongan. Oke, sedangkan jika lajurnya nanti adalah lajur yang mendatar atau horizontal, maka unsur-unsur ini dikatakan berada dalam periode. Jadi untuk menggolongkan atau menentukan jenis-jenis unsur dalam sistem periodik unsur, kita bisa klasifikasikan berdasarkan letak golongan dan letak periode. Nah, jadi kali ini yang harus kita bahas adalah bagaimana sih cara menentukan letak golongan dan periode itu dalam sistem periodik unsur. Oke. Nah, yang pertama kita bahas mengenai penentuan letak golongan ya. Penentuan letak golongan dalam SPU. Teman-teman masih ingat nggak kemarin di konfigurasi elektron mengenai elektron valensi? Kenapa harus disinggung mengenai elektron valensi? Karena untuk menentukan letak golongan kita harus ingat cara menentukan elektron valensi. Karena apa? Karena golongan itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah elektron valensi. Ya. Jadi golongan itu didapat berdasarkan jumlah elektron valensi, saya singkat dengan EV. Nah, kalau tidak ingat lagi atau sudah ragu-ragu, saya ingatkan kembali. Nah, kali ini yang saya tunjukkan itu lebih dahulu adalah cara menentukan elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron secara subkulit SPDF gitu ya, oleh teori atom mekanika kuantum. Kalau nanti konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S, maka elektron valensinya ditentukan berdasarkan jumlah elektron pada subkulit S itu sendiri, hanya S saja. Tapi kalau nanti dia berakhir di subkulit P, maka elektron valensinya ditentukan berdasarkan penjumlahan S yang terakhir ditambahkan dengan jumlah elektron pada subkulit P yang terakhir. Demikian kalau nanti berakhir di subkulit D, berarti kita jumlah S ditambah D yang terakhir. Kemudian satu lagi, kalau berakhir di subkulit F, maka ini kita buat S ditambahkan dengan F yang terakhir. Jadi jangan lupa ini ya, ini adalah cara menentukan jumlah elektron valensi ya. Nah, jadi dari jumlah elektron valensi ini didapatkan letak golongan dan dalam sistem periodik unsur. Teman-teman, kalau nanti konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S dan P, maka unsur-unsur ini dikatakan berada dalam blok A. Blok A ini dikatakan juga sebagai golongan utama. Oke. Kemudian kalau nanti konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D, maka ini dikatakan sebagai unsur-unsur dalam blok B atau dikatakan ini sebagai transisi. Kemudian kalau berakhir di subkulit F, ini adalah unsur buatan manusia
maka disebutlah ini sebagai golongan lantanida ataupun golongan aktinida. Jadi ini adalah unsur tambahan karena merupakan hasil buatan tangan manusia. Oke teman-teman. Oke, kemudian perlu diingat nanti kalau dia untuk blok A, maka untuk unsur-unsur yang berada di blok A, maka ini terdiri dari 8 golongan. Ya, terdiri dari 8 golongan. Golongan yang pertama itu dimulai dari golongan 1A, kemudian 2A, lalu 3A, 4A, kemudian 5A, 6A, 7A, dan 8A. Oke. Unsur-unsur yang dikatakan berada dalam golongan 1A jika elektron valensinya sama dengan 1. Kemudian unsur golongan 2A jika elektron valensinya 2, golongan 3A jika elektron valensinya 3, 4A elektron valensinya 4, 5A elektron valensinya 5, 6A elektron valensinya 6, kemudian 7A elektron valensinya sebanyak 7, dan yang terakhir itu adalah golongan 8A jika elektron valensinya sama dengan 8. Jadi nanti kita tentukan golongan itu berdasarkan jumlah elektron valensi atau jumlah elektron yang berada pada subkulit yang terluar. Untuk blok B juga teman-teman nanti terdiri dari 8 golongan ya. Nanti dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, kemudian dilanjut dengan 1B dan 2B. Nah, jadi untuk blok B ini ada beberapa keistimewaan. Nanti khusus yang jumlah elektron valensinya 8, 9, 10 dan 11, 12. Nah, kita mulai. Yang pertama, tadi saya bilang dalam SPU dia akan dimulai dari golongan 3B. Kemudian golongan 4B, kemudian golongan 5B, lalu golongan 6B, 7B, lalu 8B. Kemudian ada golongan 1B, lalu golongan 2B. Nah, oke. Nah, jadi kita mulai dari golongan 3B. Golongan 3B ini nanti jika jumlah elektron valensinya sama dengan 3. Golongan 4B jika jumlah elektron valensinya 4, 5B elektron valensinya sebanyak 5, 6B elektron valensinya juga 6, 7B elektron valensinya juga 7. Khusus untuk 8B teman-teman nanti ada 3 yang berelektron valensi sebanyak 8, kemudian elektron valensinya 9, dan elektron valensinya sebanyak 10. Ini semuanya dimasukkan ke dalam golongan 8B. Kemudian untuk 1B elektron valensinya jumlahnya sama dengan 11 gitu ya. Jadi tadi saya bilang ada beberapa keistimewaan, inilah dia. Kemudian untuk golongan 2B jika elektron valensinya sebanyak 12. Jadi ketika ditemukan nanti S dan D-nya dijumlahkan hasilnya 8, maka termasuk golongan 8B. Ketika S dan D-nya dijumlahkan hasilnya 9 dan 10, termasuklah ke dalam golongan 8B. Dan ketika dijumlahkan S tambah D-nya 11, berarti golongan 1B, dan jumlah elektron valensinya 12, maka termasuk dalam golongan 2B.
Begitu teman-teman, ini harus diingat beberapa keistimewaan pada unsur-unsur transisi atau blok B. Kalau di blok A tidak ada masalah, tinggal kita ingat berapa jumlah elektron valensinya, maka seperti itulah letak golongannya dalam sistem periodik unsur. Oke, yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah kita menentukan letak periode dalam sistem periodik unsur. Bagaimana cara menentukan letak periode dalam sistem periodik unsur? Maka kita ingat, bisa kita ingat bilangan kuantum n. N itu adalah bilangan kuantum utama yang didapatkan berdasarkan nomor kulitnya, ya. Jadi periode itu didapatkan berdasarkan nomor kulit dari si elektron valensi. Jadi dalam menentukan letak golongan dan periode, maka kita mengingat elektron valensi, ya. Baik golongan dan periode, kita mengingat elektron valensinya. Nomor kulit itu dilihat berdasarkan tingkat energi yang terakhirnya. Contohnya, kalau nanti konfigurasinya berakhir di 4s2, maka nomor kulit dari konfigurasi elektron terakhir itu adalah 4. Jadi bilangan kuantum n-nya 4. Nah, tapi teman-teman, khusus pada elektron valensi yang berakhir di subkulit D, kemudian F, satu lagi adalah P, gitu ya. P, D, dan F. Nanti teman-teman, karena ini kan hasil dari S tambah P, ini hasil S tambah D, ini S tambah F. Maka jika elektron valensinya merupakan hasil penjumlahan S tambah P, S tambah D, dan S tambah F, maka yang akan kita ambil nilai n-nya adalah nilai n yang terbesar. Jadi contohnya berakhir di 4s2 3d6, maka nilai n yang kita ambil dari sini, ya, nomor kulit yang kita ambil adalah yang keempat, karena tadi kan elektron valensinya hasil penjumlahan dari si S tambah D, berarti 2 ditambah 6, hasilnya adalah golongan 8. 8 apa? 8B. Nah, periodenya periode yang keempat, kita ambil yang terbesar. Jadi ini n-nya 4, ini n-nya 3, maka yang kita pakai untuk menentukan letak golongan, untuk menentukan letak periode adalah nomor yang terbesar. Demikian teman-teman, cara menentukan letak golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan penentuan letak golongan dan periode tersebut. Nah, di sini ada beberapa soal, teman-teman. Ini ada beberapa soal. Yang pertama ada unsur Y, nomor atomnya 17 dalam sistem periodik, terletak pada golongan berapa dan periode yang keberapa, gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menjawab ini langsung saja kita lihat konfigurasi elektron dari si Y. Karena jumlah elektronnya 17, maka kita langsung jawab Y 17, maka kita konfigurasi langsung menjadi 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5. Ya, jumlahnya sebanyak 17. Oke. Nah, kalau mau gunakan penyingkatan boleh-boleh saja teman-teman, tapi ini saya uraikan supaya Anda masih lebih paham, ya. Lebih paham dengan menguraikan dengan lebih rinci konfigurasi elektronnya. Nah, jadi sekarang ini subkulitnya berakhir di subkulit P. Elektron valensinya P.
subkulitnya adalah subkulit P, maka elektron valensinya hasil penjumlahan dari si S ditambah P-nya. Berarti elektron valensinya sama dengan 2 ditambah 5, berarti hasilnya tuh 7. Teman-teman, ini kalau berakhir di subkulit S dan P berarti dia blok A. Blok A itu golongan utama. Nah, biasanya teman-teman golongan ini dituliskan dalam bentuk angka Romawi, ya. Dan A dan B-nya itu, blok A atau B-nya itu dituliskan dengan huruf besar, ya. Itu cara penulisan golongannya. Dituliskan dengan angka Romawi dan bloknya A atau B dituliskan dengan huruf kapital, huruf besar. Oke, nah jadi teman-teman, ini hasil penjumlahan S tambah P. Kebetulan di sini sama-sama pada tingkat energi ketiga, berarti tidak ada masalah, maka nilai N yang kita pakai adalah nilai yang jumlahnya sama dengan 3, ya. Jadi kalau disuruh tentukanlah letak golongan dan periode dari si Y yang jumlah elektronnya 17, tentulah elektron valensi ini menentukan letak golongannya. Kemudian si N ini menentukan letak periodenya. Nah, berarti golongan dari si Y17 yaitu golongan 7. Karena dia adalah blok A, ya, karena dia berakhir di subkulit P. Berarti 7A periodenya periode yang ketiga. Ya, periodenya adalah periode yang ketiga. Berarti golongan 7A periode ketiga. Jawabannya ada di option dodol. Oke, kemudian yang nomor 2, unsur A nomor atomnya 29, berarti elektronnya 29, dalam SPU terletak pada golongan dan periode yang keberapa, begitu ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat A katanya nomor atomnya 29. Berarti jumlah elektronnya pun 29. Maka kalau kita konfigurasi ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, 29. Teman-teman, Anda harus ingat kembali bahwa dalam penulisan konfigurasi elektron khusus pada konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit D pada 4s2, 3d4 dan 4s2, 3d9, maka Anda harus wajib merubahnya menjadi mengikuti aturan setengah penuh dan aturan penuh. Nah, ini ada konfigurasi elektron 4s2, 3d9, maka jangan biarkan seperti ini harus kita ubah menjadi 4s1, 3d10. Jadi terjadi eksitasi elektron. Jumlah elektronnya tetap sama, tapi ya, aturan ini harus mengikuti aturan penuh karena konfigurasi ini jauh lebih stabil gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita butuh elektron valensinya. Elektron valensinya berakhir di subkulit D, berarti ini blok B ya teman-teman. Oke, ini blok B. Lalu karena penjumlahan berarti 1 ditambah 10, maka elektron valensinya sama dengan 11 ya. Elektron valensinya sama dengan 11. Oke. Kemudian berarti nilai N-nya atau nomor kulit yang kita pakai. Ini nomor yang keempat dan ini nomor yang ketiga, tingkat energi keempat dan tingkat energi ketiga. Maka yang kita pakai adalah yang terbesar, berarti kita pakai nilainya sama dengan 4. Maka otomatis letak golongan dan periode dari si A berada pada golongan. Kalau elektron valensinya 11 teman-teman ingat tadi, maka dia
masuk ke dalam golongan 1B periode, karena N-nya 4 berarti 1B periode keempat. Maka jawabannya ada di option dodol, 1B periode keempat. Oke, kemudian berikutnya yang nomor 3. Unsur Z nomor atomnya 28. Oke, kita bahas yang ketiga. Z nomor atomnya 28. Dalam SPU terletak pada golongan dan periodenya juga yang ditanya. Oke, berarti ini kalau kita konfigurasi menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Oke. Kemudian berakhir di subkulit D, berarti dia adalah blok B ya. Unsur transisi. Oke. Kemudian berarti elektron valensinya 2 ditambah 8. Maka elektron valensinya sama dengan 10. Oke. Ingat kembali, kalau elektron valensinya 10, maka letak golongannya berada pada golongan 8B, gitu ya. Kemudian ini hasil penjumlahan, berarti N yang kita pakai itu adalah N yang lebih besar, berarti 4. Maka kalau ditanya letak golongan dan periode dari si Z, maka langsung saja elektron valensinya 10 berarti masuk dalam golongan 8A. Ingat, wajib ditulis pakai 8B. Angka Romawi, periodenya adalah periode yang keempat, berarti 8B periode keempat. Jawabannya ada di option N-tok. Ya. Golongan 8B periode yang keempat ada di option N-tok. Kemudian yang terakhir, satu soal lagi. Konfigurasi elektron dari ion L positif 3. Apa maksudnya ion L positif 3 ini, teman-teman? Kalau dikatakan L positif 3 berarti L ini sudah melepaskan 3 elektron. Itu ya, kita mempelajarinya pada penentuan proton, elektron, neutron, gitu ya. Berarti ini penentuan proton, elektron untuk atom bermuatan positif, atau kita sebut istilahnya dengan kation. Nah, katanya ion L positif 3 ini konfigurasinya sudah ini konfigurasi L positif 3 ya, sudah berakhir di, kita lihat dulu, 1S2, kemudian 2S2, lalu 2P6, 3S2, 3P6, lalu langsung ke 3D3. Nah, ingat teman-teman, ini konfigurasi ini jangan kamu pikir sudah seperti inilah urutan yang semestinya. Tidak, kalau kamu paham, ingat dan hafal, konfigurasi ini sudah ada yang terlewat. Jadi semestinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Setelah 3P6 sebenarnya harus ada 4S2 dulu, baru diisi 3D-nya, entah mau berapa D-nya diisi, gitu ya. Nah, jadi mengapa seperti itu? Karena tadi kita di awal sudah ingatkan bahwa L ini adalah kation. Kation itu berarti atom yang bermuatan positif atau melepaskan sejumlah elektron. Berapa dilepaskan jumlah elektronnya? Berarti ini sudah melepaskan 3 elektron, gitu ya. Dilepaskan 3 elektron. Dari mana 3 elektron itu dilepas? Tentunya dari subkulit yang paling terluar. Oke. Nah, jadi karena berakhir di subkulit D, maka elektron valensinya semestinya adalah S ditambah D. Jadi lebih dulu dilepaskan dari subkulit S karena tingkat energi S lebih kecil dibandingkan si D. Ini lebih besar ya tingkat energinya. Maka duluan dilepaskan dari si S. Berapa dilepaskan? Karena yang mau dilepaskan itu sebanyak 3 elektron,
maka dilepaskan. Dari si S itu tadinya 4s2 3d. Oke, 4 dari si S itu diisikan 2 elektron, maka dilepaskan 2. Jumlahnya masih kurang, berarti diambil 1 dari si D. Berarti dilepaskan dari si D berapa? Dari si D 1. Sehingga sisa si D ini tinggallah 3. Berarti awalnya berapa teman-teman? Sebelum dilepaskan 3, maka punya si D itu sebenarnya ada sebanyak 4. Nah, jadi ini konfigurasi untuk si L positif 3. Yang diminta adalah tentukanlah letak golongan dan periode untuk unsur atau atom dari si L, atom unsur L. Berarti tidak dalam keadaan melepaskan elektron, tetapi justru dalam keadaan netral. Maka kalau dalam keadaan netral, ini belum dilepaskan 3 elektron. Maka konfigurasinya sebelum dilepaskan 3 elektron, kita buat menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 4s2, lalu 3d4. Ya, jadi tadinya dilepaskan 2 dari si S dan 1 dari si D. Sebelum dilepaskan 2 dari si S dan sebelum dilepaskan 1 dari si D, maka jumlah elektron awalnya adalah 4. Jadi dalam keadaan normal atau netral, inilah konfigurasi elektronnya. Jadi yang ditanya adalah tentukan letak golongan dan periode dari unsur L-nya. Ini yang kita ambil ya. Maka karena berakhir di subkulit D, berarti ini adalah blok B. Kemudian elektron valensinya berarti S ditambah D, S-nya 2 ditambah D-nya 4, berarti jumlah elektron valensinya 6. N-nya karena ada penjumlahan S dan D, maka kita ambil yang terbesar yaitu 4 ya. Jadi golongannya adalah golongan dari si atom unsur L ini berada pada golongan 6B periode yang keempat. Begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya ada di option N-tok, golongan 6B periode keempat. Oke, begitu teman-teman beberapa contoh soal yang bisa kita bahas untuk memperjelas cara penentuan letak golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Oke, terima kasih.